Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfat dengan NIM F0224531. Kelas HIB Prodi Hubungan Internasional. Langsung saja saya akan menjelaskan bab 2 dan bab 3. Inti tradisional AI berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan perkembangan dan perubahan negara-negara berdaulat dalam konteks sistem negara atau masyarakat yang lebih besar. Dan ada 4 teorioritas dalam AI. Realisme, masyarakat internasional, dan epi. Ada banyak teori yang berbeda-beda dalam AI. Teori-teori itu dapat diklasifikasikan dengan sejumlah cara. Apa yang kami sebut tradisi teoritis utama bukanlah suatu identitas objektif. Ada 3 perdebatan besar sejak AI menjadi subjek akademik di akhir Perang Dunia Pertama. Perdebatan besar pertama adalah antara liberalisme utopian dan realisme. Yang kedua antara pendekatan tradisional dan behavioralisme. Yang ketiga antara teorialisme dan neomarxisme. Adapun perdebatan besar kedua dalam AI menyangkut metodologi. Perdebatan itu muncul berulah menyadari fakta bahwa generasi pertama pakar AI dilatih sebagai sejarah atau pengacara akademik atau mantau diplomatik. Adapun tantangan kaum behavioralisme benar-benar dirasakan di antara para pakar AI Amerika Serikat. Penerimaan kaum neoralis dan kaum neoliberal atas tantangan ini juga terutama tantangan dari komunitas akademik Amerika, seperti diketahui di awal selama 1950-an dan 1960-an. Keilmuan Amerika Serikat sangat mendominasi disiplin AI yang sedang berkembang tetapi masih hijau. Di Inggris, aliran AI telah muncul sepanjang periode perang kaum behaviораlis dan menegakkan pendekatan tradisional yang berdasarkan pada pemahaman penilaian norma-norma dan sejarah manusia. Adapun tokoh utamanya bukanlah orang Inggris, tetapi mereka berasal dari Australia, Kanada, dan Afrika Selatan. Untuk alasan tersebut kami akan menggunakan nama lainnya, masyarakat internasional. Adapun para pakar masyarakat internasional menekankan kehadiran yang terus-menerus dalam masyarakat internasional, baik dari elemen-elemen kaum realis maupun kaum liberal. Perdebatan akademik AI yang dihadirkan sejauh ini terutama menyangkut politik internasional, masalah-masalah ekonomi, memainkan peranan kedua. Hanya ada sedikit perhatian terhadap negara lemah di dunia ketiga, seperti yang dinyatakan sejumlah besar negara baru muncul pada peta sewaktu-waktunya. Baik, langsung saja kita lanjut bab 3. Pendahuluan elemen-elemen realisme. Dalam pemikiran kaum realis, manusia dicirikan sebagai makhluk yang selalu cemas akan realis.
kelemahan dirinya dan hubungannya bersaingan dengan yang lain. Mereka ingin berasal dari kursi pengadilan. Mereka tidak ingin diambil keuntungannya. Dengan demikian, kaum realis berjalan dengan asumsi bahwa berpolitik di dunia berkembang dalam anarki internasional, yaitu sistem tanpa adanya kekuasaan yang berlebihan. Tidak ada pemerintah tahan di dunia. Dasar normatif realisme adalah keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara. Ini adalah nilai-nilai yang menggerakkan doktrin kaum realis dan kebijakan luar negeri kaum realis. Negara dipandang esensial untuk kehidupan warga negaranya yang baik. Mengenal hal itu, Thucydides meningkatkan etika kehati-hatian kebijakan dalam menjalankan kebijakan luar negeri dalam dunia internasional yang penuh dengan perbedaan, yang pilihan kebijakan luar negerinya terbatas dan dalam menghadapi bahaya yang selalu muncul tiba-tiba, seperti juga kesempatan pendengaan di masa depan. Kebijakan, kehati-hatian, dan pembuatan keputusan adalah karakteristik etika politik realisme klasik, di mana kebanyakan kaum realis klasiknya lainnya sangat berhati-hati untuk membedakannya dari moralis. Adapun kondisi sebenarnya dan potensi perang, tidak akan ada perdamaian permanen atau jaminan perdamaian antara negara-negara yang berdaulat. Tidak ada perdamaian internasional. Akan tetapi mungkin ada perdamaian domestik, perdamaian dalam kerangkaan negara yang berdaulat, dan peluang-peluang yang hanya dapat diberikan bagi laki-laki dan perempuan untuk menikmati kesenangannya. Menurut Morgenthau 1965, laki-laki dan perempuan secara alamiah adalah binatang politik. Mereka dilahirkan untuk mengejar kekuasaan dan memperoleh hasil dari kekuasaan. Morgenthau berbicara, manusia haus kekuasaan. Morgenthau, pengharapan akan kekuasaan bukan hanya menghasilkan pencarian keuntungan relatif, tetapi juga pencarian wilayah politik yang terjamin keamanan yang dapat digunakan untuk mempertahankan diri sendiri. Adapun kaum realisme klasik termasuk Thucydides, Machiavelli, Omed, dan Morgenthau memberikan analis normatif dan analis empati politik, tetapi juga masalah tanggung jawab politik. Bahkan kekuasaan ditanggung jawab merupakan konsep yang tidak dapat dipisahkan. Misalnya, perimbangan kekuatan bukan hanya konsekuensi. Kekuatan juga merupakan nilai dasar. Ia merupakan tujuan sebagian dari pemimpin negara-negara berkekuatan besar. Realisme strategis secara sentral memfokuskan pada pembuatan keputusan kebijakan negeri. Adapun contoh realisme strategis yang bagus yang pada dasarnya menyangkut pada cara menjalankan kekuasaan secara cerdas agar lawan militer kita melakukan apa yang kita inginkan, dan yang lebih penting lagi agar mereka tidak melakukan hal-hal yang kita takutkan. Adapun strategis dan gerakan yang mana jika dijalankan oleh aktor utama dapat menggerakkan kolaborasi
yang mencegah bencana dalam dunia negara-negara bersenjata senjata nuklir yang cenderung analis instrumentalnya pada etika sipil atau politis seperti yang dilakukan Machiavelli. Dengan demikian, realisme strategis menyertakan nilai-nilai dan membawa implikasi normatif. Seperti realisme sebagai contoh, Schelling 1980 juga sadar bahwa keuntungan tetapi juga oleh suatu sistem nilai yang dieksplisit dan konsisten secara internal. Audio Jungle.